Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan polemik dari subsidi untuk mobil listrik yang tengah berkembang hingga hari ini. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Baik pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk masuk dalam rantai pasok industri mobil listrik. Apalagi saat ini pemerintah tengah menggenjot ekosistem kendaraan listrik dengan sejumlah insentif. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bisa masuk ke dalam rantai pasok industri mobil listrik. Hal ini mengingat langkah pemerintah yang tengah gencar mempromosikan kendaraan listrik, salah satunya melalui insentif atau subsidi. Teten menjelaskan saat ini rantai pasok UMKM di sejumlah negara sudah berjalan dengan baik, di mana sejumlah ekspor UMKM di China mencapai 70% dan Jepang 60%. Di sisi lain, porsi pembiayaan dari bank ke pelaku UMKM di sejumlah negara juga sudah menembus 60 hingga 80%, sedangkan di Indonesia baru 20%. Karena dari segi bisnis itu juga lebih efisien, ya. Misalnya dengan perbedaan upah antara usaha besar dengan UMKM, itu kan mendorong usaha besar mendingan bermitra dengan koperasi, misalnya sebagian pekerjaan mereka disubkontraktorkan dengan UMKM dengan koperasi, itu kan lebih murah, ya kan. Industri otomotif di Jepang komponen-komponennya kan dibikin UMKM. Itu yang punya brand itu hanya merakit, harus seperti itu gitu loh. Nah ini kan nggak diurus UMKM kita, dari puluhan tahun yang ngurus keripik aja, batik paling tinggi ya kan, kerajinan seperti itu. Jadi kita mengalami stagnasi. Ini ada industri, ini ada UMKM, terputus. Teten optimis ekosistem kendaraan listrik di tanah air dapat tercipta lebih mudah jika menggandeng UMKM. Bahkan di negara Jepang pun industri otomotif bermitra dengan pelaku UMKM dalam penyediaan berbagai komponen. Sebab hingga saat ini jumlah UMKM Indonesia yang telah masuk dalam rantai pasok industri baru sebesar 4,1%. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan informasi tambahan terkait dengan PT Surveyor Indonesia yang memastikan bahwa penerima subsidi kendaraan listrik khususnya roda 2 ini pemirsa hingga saat ini masih minim. Hingga pekan lalu baru ada 114 konsumen motor listrik yang sudah diverifikasi. Sedangkan target dari penjualan kendaraan listrik di tahun ini sebanyak 200.000 kendaraan. PT Surveyor Indonesia selaku perusahaan BUMN yang diberi mandat melakukan verifikasi penerima bantuan subsidi motor listrik menyatakan, hingga saat ini jumlah masyarakat yang membeli motor listrik masih sangat minim. Dari 200.000 unit kendaraan listrik yang ditargetkan pemerintah di tahun ini, baru 114 yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia. Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengatakan, dari 114 pembeli motor listrik yang telah diverifikasi, baru 2 konsumen yang dipastikan telah sesuai kriteria penerima bantuan subsidi motor listrik. Sehingga 2 konsumen tersebut hanya tinggal menunggu STNK motor listriknya. Sampai dengan hari ini, sebenarnya bukan 106 ini, 112. Ya, hari ini 112 motor yang sudah konsumennya sudah kita verifikasi dan sesuai dengan kriteria dan tinggal menunggu proses STNK. Kalau nggak salah proses STNK sudah 2 dan tentunya nanti akhir bulan ini kita akan lakukan konsolidasi. Saifuddin menambahkan para calon konsumen penerima subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah ini harus masyarakat penerima bantuan subsidi upah, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima kredit usaha rakyat, dan sebagai penerima subsidi listrik 450 hingga 900 volt ampere. Para calon konsumen penerima bantuan subsidi tersebut hanya cukup datang dan mendaftar di dealer resmi yang telah diverifikasi dengan membawa KTP, dan selanjutnya PT Surveyor Indonesia akan melakukan verifikasi.
Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, polemik subsidi mobil listrik yang meluas, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Ya, halo, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan polemik dari subsidi mobil listrik ini yang tengah menghangat dalam beberapa hari terakhir. Tapi kita akan review dulu dari CELIUS melihat bagaimana dengan perkembangan ataupun pembangunan ekosistem kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4 yang tengah dibangun pemerintah hingga saat ini. Jadi kalau bicara soal masalah subsidi ya, ini kan anggarannya sudah ada. Oke. Tapi banyak produsen yang mengeluh juga nih, terutama di motor listrik. Oke. Bahwa masih ada masalah sistem, masalah registrasi, terutama di Kementerian Perindustrian. Baik. Nah, proses-proses administrasi teknis ini yang akhirnya menghambat. Dari sisi produsen juga belum bisa menjual, karena mereka kan juga bingung juga kalau menjual dengan motor yang ada sekarang tanpa subsidi. Di sisi konsumen menunggu kapan subsidi motor listrik itu bisa dicairkan. Oke. Nah, saling tunggu nih akhirnya. Itu berpengaruh juga terhadap penjualan motor listrik secara keseluruhan. Kemudian kalau bicara soal ekosistem ya, kendaraan listrik secara umum, memang yang masih jadi kendala itu adalah soal pengisian daya atau charging station. Ini belum tersedia di beberapa tempat. Jadi begini, memang kalau di kota-kota besar ya, kita harus akui di Jakarta misalnya, itu di sebagian tempat mau di hotel, kemudian di rest area, ada juga kemudian di minimarket, itu sudah tersedia charging stationnya. Bisa betul, kalau motor listrik bisa tuker tuh baterainya di minimarket. Tetapi masalahnya kan transportasi ini kan juga bukan hanya di dalam kota, tapi juga antar daerah. Nah, di antar daerah inilah yang ekosistemnya masih kurang, yaitu charging station di tiap SPBU belum semua tersedia. Itu yang membuat masyarakat ataupun konsumen juga berpikir ulang nih untuk beli motor listrik. Ada lagi soal masalah spare part. Nah, yang jadi pertanyaan besar ya, spare part bengkel resmi itu kenapa sih ya pemain motor listrik nih, terutama yang registrasi untuk mendapatkan subsidi, itu didominasi oleh pemain otomotif non Jepang. Atau bukan dari perusahaan Jepang, padahal ya yang punya jaringan bengkel, punya jaringan spare part dari Sabang sampai Merauke, itu paling banyak kan didominasi oleh perusahaan-perusahaan otomotif dari Jepang. Nah, ini kan artinya ada pemain-pemain baru yang mungkin secara ekosistem, secara brand juga ya belum terlalu bukan dipercaya, belum terlalu kemudian kena ke masyarakat. Belum terlalu masyarakat mempercayai brand tersebut dan membelinya karena khawatir ketersediaan soal spare part dan keterjangkauan di bengkel-bengkel baik resmi maupun bengkel non resmi. Oke, nah Mas Bima, dengan kondisi yang ada, menurut Anda juga ini bagaimana dengan subsidi tadi yang sudah disampaikan dan diberikan juga nih kepada pelaku usaha kendaraan listrik tadi, baik motor mobil, apakah memang sudah tepat sasaran, begitu tepat guna juga dan menguntungkan bagi produsennya juga dan tentunya masyarakat? Nah, ini memang kita harus kembalikan lagi kepada esensi sebenarnya. Esensi dari kendaraan listrik itu. Kalau dibilang kendaraan listrik emisinya rendah, kita lihat dong prosesnya mulai dari tambang nikelnya untuk baterai, kemudian smelter nikelnya juga, itu banyak dikritik dari berbagai perspektif ekonomi lokalnya, tenaga kerja, maupun lingkungan, terutama lingkungan. Karena tambangnya ditambang, berarti kan ada aktivitas ekstraktif. Smelternya masih menggunakan PLTU batu bara, itu buang emisi. Nah, listriknya, baurannya juga masih dominan dari batu bara, pembangkit listriknya. Sementara pertanyaan-pertanyaan ini nanti begini, kalau begitu apakah kendaraan listrik yang tepat disubsidi dari segi tujuan untuk mencapai net zero emission? Nah, itu akan jadi pertanyaan besar. Belum masalah daur ulang baterainya. Baru bicara soal esensinya ya. Nah, kalau bicara soal subsidi, apakah negara perlu mensubsidi? Ini kalau yang disubsidi mobil listrik contohnya yang harganya 600 juta, 700 juta.
Apalagi subsidi ini kan ada yang bentuknya insentif pajak, ada yang bentuknya subsidi langsung, Ya. ada juga yang bentuknya kebijakan. Kemarin misalnya pagu anggaran atau plafon ya untuk standar biaya pembelian mobil listrik di kementerian lembaga itu bisa mencapai 1 miliar misalnya untuk eselon yang paling atas. Oke. Apakah ini sebuah urgensi kalau melihat bahwa yang disubsidi ini ternyata justru memboroskan anggaran negara, tidak tepat sasaran, orang kaya yang disubsidi. Padahal masih banyak misalnya ya, kalau kita mau ke kendaraan listrik, justru yang harus dibantu adalah bagaimana mengkonversi kendaraan-kendaraan yang emisinya sudah parah, misalnya kendaraan-kendaraan tua tapi masih dipakai ya oleh para petani, oleh para pengusaha UMKM di daerah, itu yang dikonversi. Karena kalau di negara lain seperti di Eropa ya, mau di Jerman, mau di Prancis, itu yang diprioritaskan subsidi negara ada memang untuk kendaraan listrik, tapi prioritasnya adalah konversi. Jadi ada conversion kit yang kemudian dibantu oleh negara kerjasama dengan bengkel. Nah di kita ada nih, cuman saya belum dengar lagi kelanjutan nih dari konversi-konversi itu. Karena berapa banyak bengkel yang terlibat dan apakah juga sudah siap ya dari keterlibatan spare part yang memasok conversion kit itu. Oke, Mas Bima, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain begitu, apakah memang nanti bisa berjalan seiringan saja begitu paralel pada saat memang tadi kita mencoba melakukan bagaimana pengembangan EBT, energi baru terbarukan begitu, di samping di satu sisi kita tetap menjalankan produksi dari kendaraan-kendaraan listrik yang memang ini masa depannya cukup cerah juga, tidak hanya Indonesia bahkan bagi dunia. Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Bima. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi kendaraan listrik saat ini menjadi pro kontra di masyarakat. Di satu sisi, pemberian subsidi ini terbukti meningkatkan produktivitas dan angka penjualan kendaraan listrik, namun sejumlah kalangan menilai tidak tepat sasaran. Sejak 1 April 2023, pemerintah resmi meluncurkan kebijakan insentif fiskal atau subsidi yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB roda 4 ke atas termasuk bus. Apalagi pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi di Indonesia. Adapun subsidi mobil listrik tersebut tidak dalam bentuk uang, melainkan keringanan biaya pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang biasanya 11% nantinya hanya diwajibkan 1%. Meski demikian, kebijakan subsidi tersebut saat ini menuai pro kontra di masyarakat sebab kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan setiap komponen belanja kementerian lembaga tidak bisa melebihi batas yang ditetapkan, termasuk standar biaya pengadaan mobil listrik untuk pejabat kementerian. Kasubdit Standar Biaya Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuadi menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menetapkan batas tertinggi untuk komponen belanja yang harus disesuaikan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2024. Anggaran pengadaan KBLBB tahun depan ditetapkan maksimal anggaran Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik pejabat. Kemudian motor listrik sebesar 28 juta per unit hingga kendaraan listrik operasional kantor dipatok 430 juta per unit. Nggak kemudian kementerian mentang-mentang di standar biaya yang ada, kemudian udah ngadain semuanya, diadain kita. Itu berapa? Eselon 1, eselon, tidak bisa. Ditjen Anggaran memastikan anggaran pengadaan kendaraan listrik yang tinggi memang sesuai dengan harga di pasar, sehingga pemerintah juga meminta tiap kementerian menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bima Yudhistira, Direktur Selius. Ya, Mas Bima, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau misalnya tadi bahasan terkait dengan bahwa pemerintah pun menyediakan anggaran begitu ya bagi pejabat-pejabat di kementerian untuk bisa membeli kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional mereka. Tapi sebelum menjawab itu tadi sempat tertunda juga nih, bagaimana dengan upaya pemerintah untuk paling tidak kita action dulu begitu untuk memulai
tadi bagaimana ekosistem kendaraan listrik, produksi dari kendaraan listrik juga karena kan kita tahu sumber mineralnya untuk baterai listriknya pun ada di Indonesia, Mas Bima. Ya, kalau mulai aja dulu sebenarnya begini. Satu ya, fakta bahwa di beberapa negara, terutama di Afrika Selatan, karena mereka telah memperoleh pendanaan yang cukup besar dalam kerangka JETP itu mereka memulai hidrogen justru. Di juga begitu. Kemudian pabrikan otomotif Jepang, ini sekali lagi ada pertanyaan besar ya. Sekarang ini banyak kendaraan listrik yang justru dimotori oleh pabrikan China. Sementara dari pabrikan Jepang, itu mereka memaparkan di beberapa kesempatan bahwa mereka mau melakukan lompatan dari yang basisnya combustion engine itu menjadi hidrogen. Jadi melewati fase dari kendaraan listrik. Nah, artinya kita juga perlu melihat, ini jangan-jangan juga kalau dibilang masa depan kendaraan listrik, beberapa produsen mau lompat justru kepada hidrogen. Itu satu ya informasinya. Dan yang kedua, kalau melihat kita maju aja dulu, ya tentu kita nggak bisa nih, karena hanya mengandalkan punya cadangan nikel yang besar, ya. Padahal untuk membuat kendaraan listrik, porsi nikel itu hanya 2%, bahkan kurang dari 2% tuh, dari semua komponen kendaraan listrik. Karena dalam baterai itu juga membutuhkan campuran dari bahan tambang lainnya misalnya. Nah, kemudian yang menguasai teknologi dan paten, itu juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika, dari China. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari bahan baku kita punya nikel, maka tidak cukup juga. Paling mentok ya kita hilirisasi hanya sekedar baterai. Itu pun litiumnya, beberapa bauksit, itu juga diambil dari negara lainnya. Nah, jadi sekarang yang paling penting satu, pembacaan ya ke depan, apakah memang kita ingin kendaraan listrik, kalaupun kendaraan listrik apakah perlu untuk didorong subsidi di dalam negeri, atau lebih baik berorientasi pada ekspor contohnya. Nah, karena kalau di dalam negeri ini kan sekarang jumlah kendaraan bermotor 150 juta. Kalau tambah subsidi kendaraan listrik, orang beli kendaraan listrik itu jalanan apa nggak tambah macet ya? Gitu. Makanya ada kritik, sebenarnya yang perlu disubsidi itu adalah transportasi kotanya, transportasi publiknya. Sehingga orang mengurangi beli kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan yang transportasi publik. Nah, itu mungkin jadi salah satu cara. Nah, karena apa? Karena banyak konsumen, khususnya menengah ke atas, dia sekarang punya 2-3 mobil tuh, gara-gara subsidi mobil listrik itu atau penurunan tarif PPN-nya. Jadi di rumahnya ada mobil BBM, ya, tapi juga ada mobil listrik. Berarti dia makin besar tuh garasinya ya. Jadi jumlah populasi kendaraannya juga nggak berkurang. Nah, jadi ada beberapa logika yang memang membuat subsidi kendaraan listrik ini menjadi polemik. Nah, belum bicara tadi apakah pantas misalnya ya kondisi ekonomi sedang begini, kemudian budget plafon untuk pembelian kendaraan listrik dinas itu sampai mendekati 1 miliar rupiah misalnya di eselon yang paling tinggi. Meskipun Kementerian Keuangan kan bilang bahwa ya itu kan nggak kemudian langsung dialokasikan langsung bisa beli, ada proses. Ya, tapi kan kalau standar biayanya sudah setinggi itu, biasanya pengadaan barang juga akan menyesuaikan ya dengan standar biaya tadi. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya adalah justru terjadi pembengkakan anggaran di pusat dan di daerah, plus apakah mobil itu juga nanti akan digunakan untuk perjalanan dinas ke luar kota, karena ketersediaan daya pengisian listriknya juga belum tersedia. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan. Terus bagaimana dengan kendaraan dinas yang sudah ada misalnya? Nah, itu kan akan menjadi penumpukan kendaraan instansi yang sebenarnya tidak perlu. Gitu. Jadi banyak hal yang memang harus direview kembali. Nah, tadi ada pertanyaan soal, ya ini jalan dulu lah. Dan kita juga mau beralih kepada EBT. Nah, yang menarik Mas Pras, pada waktu ya Asian Development Bank itu memberikan sebuah program, meluncurkan program yang namanya ETM. Dia bilang tuh bahwa yang jadi daya tarik sekarang adalah bagaimana 50% PLTU batubara itu dipensiunkan. Maka PLTU batubara yang dipensiunkan, terutama di Indonesia dan Filipina, itu setara dengan menghilangkan 61 juta kendaraan bermotor di negara-negara ASEAN. Jadi kadang-kadang kita berpikir,
Kalau gitu mencapai emisi yang lebih bagus, ya kemudian juga kendaraannya tidak terlalu banyak, bisa jadi mempensiunkan lebih cepat PLTU batubara itu yang jadi solusinya. Nah, Oke. salah satu yang disampaikan oleh Asian Development Bank juga ya, akhirnya ada keraguan sebenarnya apakah benar subsidi kendaraan listrik ini merupakan sebuah cara untuk mencapai banyak goal dalam jangka panjang. Oke, nah ini menarik juga kalau memang itu ternyata masih ada pro kontra begitu di sana ya terkait dengan kebijakan ataupun bagaimana Indonesia nih mencoba mengembangkan kendaraan listrik begitu di tanah air. Tapi di satu sisi kan memang terbukti begitu dengan adanya subsidi ini, ada sektor-sektor usaha yang bergerak, apalagi kan kita tahu banyak sekali sektor turunannya di industri otomotif, Mas Bima. Tapi kembali lagi, tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan polemik subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik begitu ya, bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios. Ya, Mas Bima, kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana dengan multiplier effect begitu yang terjadi saat ini dengan adanya subsidi tadi? Banyak sektor-sektor lain yang sudah bergerak, tren penjualan dari kendaraan listrik juga meningkatnya juga luar biasa karena ternyata respon masyarakat juga cukup antusias begitu, Mas Bima. Anda melihat bagaimana? Dan tadi Pak Teten di awal juga sudah menyarankan bahwa UMKM pun bisa terlibat dalam rantai pasok dari mungkin komponen-komponen dari kendaraan listrik tadi. Silakan. Iya, jadi satu ya bahwa dari beberapa laporan kita melihat rantai pasok dari kendaraan listrik itu Indonesia cuma menyumbang sedikit. Satu tadi kan nikelnya, kemudian kedua itu adalah ban mobilnya, ketiga karet-karet seal, kemudian wiper. Karet-karet kenapa? Karena masih menggunakan karet alam. Indonesia kaya kan itu masih eksportir. Baik. Tapi kalau bicara soal rantai pasok tadi, ya kita mau terlibat di dalamnya berarti satu harus menguasai paten, penemuan inovasi dari komponen kendaraan listrik itu. Kedua, kita juga harus menemukan daya saing tertentu yang memang bahan baku di Indonesia ada, tapi juga mungkin ada inovasi ataupun ada paritas dalam hal biaya tenaga kerja yang kita bisa memenangkan persaingan di situ. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di negara seperti Vietnam misalnya, mereka juga punya kan mobil nasional kendaraan listrik gitu, ada VinFast. Kita lihat ya mereka menjadi assembly line-nya, menjadi hub-nya, meskipun mereka tidak punya cadangan nikel sebesar Indonesia gitu bahkan. Beberapa tambangnya, tapi mereka menguasai teknologi dan menguasai dalam hal biaya tenaga kerja yang efisien. Nah ini yang mungkin kita juga harus bersaing juga kalau mau masuk dalam rantai pasok itu, mana yang mau kita isi. Misalnya kita mau isi bagian apanya, interior mobilnya ataupun apa mesinnya misalnya, atau kita mau kuasai apa yang kemudian kita punya daya saing. Nah belajar dari perusahaan otomotif ya yang sudah lama di Indonesia sampai membuka pabrik misalnya dan tingkat dalam negerinya cukup tinggi, itu pun juga mereka masih mengandalkan dari perusahaan-perusahaan skala besar untuk memasok bahan baku ataupun komponen. Jadi di Indonesia ada masalah soal hollow in the middle ataupun bolong di tengah, sehingga antara UMKM itu dengan perusahaan-perusahaan skala besar. Nah, jadi kalau menurut saya sih bagaimana ya UMKM tadi bisa tahu dan difasilitasi juga oleh pemerintah untuk masuk ke rantai pasok kendaraan listrik. Nah, sekarang ini program-program pendampingan, pembiayaan kepada pelaku UMKM yang masuk ke dalam komponen kendaraan listrik, nah ini mungkin yang harus juga dibantu. Kalau UMKM hanya masuk dalam ini bengkel alternatifnya nanti ya. Oh iya, baik. Nah, yang menarik nih Mas Bima, belakangan ini juga ramai juga pemberitaan begitu, pemerintah akan melakukan evaluasi nih terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik atau mobil listrik juga yang dinilai memang agak cukup lambat ini. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, itu masalah administrasi memang. Jadi semangat subsidinya, tapi administrasi websitenya, kemudian pendaftaran, mencocokkan NIK. Karena nanti jangan sampai kan NIK-nya ganda penerima subsidi kendaraan listrik. Atau kemudian masuk dalam kategori ternyata masyarakat yang
mampu gitu ya, orang kaya disubsidi. Mungkin itu yang khawatir jadi temuan BPK ke depannya. Dianggap Oke. bahwa ada kebocoran dana subsidi kendaraan listrik. Jadi memang harus disiapkan dulu ya, atau pemerintah ya jangan menggunakan skema subsidi kepada pembelian, tapi lebih ke arah subsidi kepada pengisian daya listriknya. Oke. Jadi pengusaha misalnya yang mau punya di depan rumahnya, di depan tokonya, di SPBU ada pengisian daya listrik, nah itu yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah mungkin dengan cara itu ekosistem terbentuk, masyarakat akan berlomba-lomba untuk membeli kendaraan listrik dibandingkan disubsidi dalam konteks penjualan. Oke, itu dia nampaknya memang masih cukup panjang ini perjalanannya ya terkait dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Namun di satu sisi banyak pihak juga berharap bahwa subsidi yang diberikan juga bisa tepat sasaran dan tidak dirasakan hanya kepada produsen saja, tapi masyarakat luas yang bisa mendapatkan atau membeli kendaraan listrik tadi dengan harga yang semakin terjangkau. Baik Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Bima. Salam sehat, sama-sama. Terima kasih Mas Pras.